Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata MLM? Pasti sebagian besar dari kalian ingin menjauh dari segala macam yang berhubungan dengan MLM. MLM atau multi level marketing atau pemasaran berjenjang merupakan sebuah strategi pemasaran di mana seorang sales tidak hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya aja, tapi juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan sales lain yang ia rekrut. Kita akan membahas lebih detail tentang modus penipuan MLM ini. Di dalam dunia MLM ada istilah upline dan downline. Upline adalah sales yang merekrut, sedangkan downline adalah sales yang direkrut. Ketika upline berhasil merekrut downline, artinya upline tersebut akan semakin berpeluang mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh downline. Sayangnya, saat ini sudah banyak perusahaan menggunakan sistem pemasaran MLM yang tidak sesuai dengan kaidah atau skema piramida. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem MLM saat ini. Beberapa di antaranya adalah memberlakukan biaya masuk yang tinggi, penetapan harga produk yang tidak wajar, atau bisa sangat murah ataupun mahal. Anggota baru dipaksa untuk membeli produk, lebih fokus pada rekrutmen anggota daripada penjualan produk, dan masih banyak lagi. Tidak heran jika saat ini banyak kasus penipuan bisnis MLM yang pada akhirnya terjerat hukum, dan para anggotanya pun terkena bully masyarakat. Oleh karena itu, kamu mesti mengenali modus-modus penipuan bisnis MLM yang saat ini marak terjadi. Sebenarnya itu hak kalian ingin bergabung atau tidak, tapi demi keterangan hidup, lebih baik jauhi program bisnis MLM gadungan yang akhirnya hanya berfokus pada pencarian member baru untuk mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana mengenali modus penipuan bisnis MLM ini? Pertama, produk murah tapi sampah. Maksudnya adalah produk yang dijual tidak ada manfaatnya. Meski produk tersebut dijual dengan harga yang murah, produk itu hanya untuk formalitas belaka. Mereka tidak benar-benar mengelola produk dengan baik. Produk hanya sebatas embel-embel dari bisnis yang mereka jalankan. Jadi kamu harus waspada kalau ada yang menawarkan masuk MLM dan produk-produknya sama sekali tidak ada manfaatnya. Kedua, produk mahal tapi tidak berkualitas. Ada juga bisnis MLM yang memberikan produk yang mahal tapi kualitasnya nol. Mereka memberikan produk yang mahal agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, terutama ketika ada downline yang berhasil melakukan penjualan. Dengan seperti itu, maka upline akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Ketiga, menjanjikan cepat kaya dan wisata ke luar negeri. Setiap bisnis pasti ada proses yang harus dijalani. Lika-liku bisnis pasti akan terjadi dan itu kadang butuh kesabaran. Tapi kalau ada orang yang menawarkan kalian peluang usaha dengan keuntungan yang besar dan menjanjikan kaya dengan cepat, maka kalian perlu waspada. Apalagi kalau sudah mengatakan kalau kamu bisa mendapatkan wisata gratis ke luar negeri dengan kapal pesiar dan mendapatkan mobil mewah. Keempat, mereka tidak terbuka dengan bisnisnya. Jika sewaktu-waktu kamu bertemu dengan teman lama atau orang lain yang membujuk kamu untuk bergabung dalam sebuah bisnis, tapi mereka tidak terbuka dengan bisnisnya, maka perlu kamu waspadai. Banyak member MLM yang memprospek calon membernya dengan mengajaknya mengikuti seminar bisnis, tapi mereka tidak memberikan informasi yang jelas bisnis apa yang akan diikutinya. Dan mereka hanya mengatakan nanti saja dijelaskan di kantor atau di lokasi acaranya. Nah, yang seperti ini kemungkinan besar udah nggak benar, alias mereka akan mengajak kamu menjadi korbannya. Kelima, fokus pada perekrutan member. Mungkin awalnya kamu dikenalkan oleh sebuah produk yang dijualnya, tapi lama-lama kamu diarahkan. Jika mampu mengajak orang untuk bergabung, maka kalian akan mendapatkan komisi. Semakin banyak orang yang diajak, maka akan semakin banyak komisi yang didapat. Mereka tidak fokus pada penjualan dan peningkatan kualitas produk, karena mereka hanya mencari member baru untuk memutar uang. Masih banyak modus-modus penipuan bisnis MLM yang saat ini marak terjadi. Namun yang pasti, jika kalian ditawari peluang bisnis yang tidak berfokus pada kualitas produk dan sistem penjualan produk yang jelas, tinggalkan. Itu pasti udah gak bener. Di luar sana masih ada perusahaan MLM yang benar-benar masih menggunakan sistem MLM yang benar, bukan money game, dan tidak menggunakan sistem piramida seperti yang marak terjadi. Berikut adalah ciri-ciri bisnis MLM yang baik. Pertama, produk yang dijual benar-benar produk berkualitas. Produk yang berkualitas biasanya memiliki keunggulan dibanding produk sejenis dari perusahaan lain yang ada di pasaran. Dengan demikian, kalian bisa masuk menjadi distributor, bukan hanya sebatas menjadi member. Kedua, harga dan kualitas masuk akal. Dalam menentukan harga produk, pasti disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas dari produk tersebut. MLM yang baik adalah memberikan harga produk yang masuk akal. Tidak hanya soal harga, tapi jika dijual juga akan diminati pasar. Ketiga, produk banyak diminati orang. Ketika akan meluncurkan sebuah produk, tentunya harus melakukan riset pasar dulu. Bagaimana peminatnya, bagaimana kondisi pasar, dan lain-lain. Produk MLM yang baik, pasti produknya akan diminati banyak orang, sehingga distribusi produk akan berjalan dengan baik dan akan meningkatkan volume penjualan produk. Secara tidak langsung, banyak orang berminat untuk bergabung.
karena memang menginginkan keuntungan dari penjualan produk yang banyak diminati orang. Keempat, sistem bonus transparan dan jelas. Bisnis MLM yang baik selalu memberikan modus yang jelas dan adil. Memiliki banyak downline belum tentu akan mendapatkan bonus yang besar. Begitu juga sebaliknya, karena fokus mereka adalah penjualan produk. Bonus berasal dari penjualan produk. Kelima, manajemen perusahaan jelas. Kamu harus melihat manajemen perusahaan tersebut, baik lokasi kantornya, pegawainya, sistem kerjanya, dan masalah internal lainnya. Sayangnya, kriteria-kriteria yang saya sebutkan sudah banyak dimiliki oleh berbagai perusahaan MLM yang ada di Indonesia, baik yang legal maupun yang gadungan. Oleh karena itu, di sini kamu perlu kejelian dan kehati-hatian dalam memilih bisnis MLM. Jangan tertipu luarnya atau iming-iming keuntungannya saja. Salah satu dampak yang kamu dapatkan ketika bergabung dengan perusahaan MLM adalah tidak mendapatkan bully dari masyarakat dan tidak dijauhi oleh orang lain. Karena fokus kamu memang bukan merekrut member, tapi murni menjual produk seperti bisnis pada umumnya. MLM hanya dijadikan strategi pemasaran untuk meningkatkan omset penjualan tanpa menzolimi orang lain. Semoga video ini membuka gambaran dan menambah wawasan tentang bisnis MLM dan pastinya kalian terhindar dari bisnis-bisnis ilegal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.